Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya setan. Tolong tunjukkan dasarnya dari Al-Quran. Kalau ada, saya akan berguru kepada yang menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan secara efektif. Kali ini mari kita respon satu narasi yang telah beredar lama di dunia nyata, yakni tentang bedanya adalah orang-orang Nasrani atau Katolik atau Kristen itu meyakini bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Sedangkan orang-orang Muslim tidak. Orang-orang Muslim itu meyakini bahwa Yesus itu sampai sekarang masih hidup dan nanti akan datang lagi. Nah, kalau ini sama nih, bahwasanya Yesus akan datang lagi, bahwasanya Yesus nanti akan menjadi hakim. Nah, itu kita juga meyakini juga. Kenapa? Karena ya itu yang diinformasikan kepada kita. Bedanya adalah kita nggak meyakini dia mati di kayu salib. Karena syayatinal insi wal jin ini kerjaannya memproduksi zukhrufal qauli ghurura. Kata-kata yang indah tapi menipu. Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi Isa akan turun akhir zaman ke bumi. Menjadi hakim, yakni ketua pemerintah, pemimpin yang sangat adil. Kesempatan kali ini mau meluruskan satu faham yang sudah lama berkembang dan menjadi akidah bagi umat Islam, yakni tentang Nabi Isa akan turun kedua kalinya menjadi hakim yang adil. Faham ini sudah kita dengar sejak kita kecil. Kali ini mari kita buktikan dengan Al-Quran. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dasar yang dipakai adalah hadis. Hadis ini riwayatnya sama, ada dua nomor. Satu nomor 127 dan satunya nomor 220. Agar tahu dasarnya akan saya bacakan yang nomor 127 dan nanti yang di 220 kelanjutannya ada tambahan. Tadi saya langsung. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa al-Masih anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Ini hadis riwayat HR Muslim nomor 127. Sampai di situ saja. Nah, yang nomor 220 ada tambahnya. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta menghapuskan jizyah dari orang kafir. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerima dari pemberian orang lain. Itu dasar itu yang dipakai bahwa Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil di dunia. Kita analisa saja hadisnya ini. Satu riwayat substansinya beda. Dari sini sudah meragukan. Perlu diaudit secara lengkap dan komprehensif hadis ini. Benarkah ini wahyu dari Allah? Benarkah ini perkataan Nabi? Seperti itu. Ingat, satu hadis narasinya berbeda di dua nomor yang berbeda, tapi perawinya sama, yakni HR Muslim. Mikir. Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Akan saya buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus sholihati fi jannatin naim. Kekuasaan pada hari itu pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah dalam surga yang penuh kenikmatan. Ayat selanjutnya 57 yakni walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, maka bagi mereka
adab yang menghinakan. Jadi saat hari terakhir Al-Quran ngomong yang menjadi hakim Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Isa. Ada lagi ayat Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. Dua ayat tadi sudah merontokkan hadis tersebut. Maka akidah atau faham yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil, tinggalkan, sesat karena bertentangan dengan Al-Quran. Itu alasnya. Resiko dari mengingkari Al-Quran sangat berat, bro. Dianggap kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiada balasannya bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kita perbuat. Demikian Al-Quran jelas. Jadi kalau kita mengingkari Al-Quran, resikonya di Al-Baqarah 85 seperti itu. Hadis tersebut kalau kita tinggalkan, no problem, karena substansinya melawan Al-Quran. Allah tidak mungkin berfirman yang satu sama lainnya berlawanan. Jadi hadis ini bukan dari Nabi Muhammad, dari orang lain. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad berani melawan Allah. Demikian. Masih ngeyel mau pakai dasar hadis, resikonya silakan sendiri, dianggap kafir oleh Allah. Dan orang kafir vonisnya maaf. Silakan buka Quran surat 98 ayat 6. Di neraka, bro, bukan di tempat lain. Di neraka. Mau tahu tentang kondisi ini? Mari berdiskusi. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.